Vietnam dapat dukungan penuh, bawa pemain licik dan ahli drama, untuk ASEAN Cup 2024. Berambisi tembus skuad Timnas Indonesia U17, siapakah dia? Mepetnya persiapan Timnas Indonesia, mendapat sorotan dari media Vietnam. Netizen Vietnam sebut Timnas Indonesia sebenarnya beruntung. Vietnam dapat dukungan penuh, bawa pemain licik dan ahli drama, untuk ASEAN Cup 2024. Asisten pelatih The Golden Star Warriors, Choi Won-kwon, memberikan saran kepada Kim Sang-sik terkait pemilihan pemain. Choi mengatakan bahwa Kim membutuhkan pemain tinggi untuk mengisi pos pertahanan. Sementara itu, dua gelandang yang mengerti taktik juga dibutuhkan untuk lini tengah. Ada satu kriteria khusus untuk seorang penyerang. Ia menyarankan Kim untuk membawa penyerang yang memiliki ilmu licik. Dari sudut pandang profesional staf pelatih, kami membutuhkan pemain untuk bermain sebagai bek tengah, harus tinggi. Dan pemain sebagai gelandang kanan teknis. Serta striker, pemain di posisi ini harus bisa bermain licik, ucap Choi Won-kwon. Soha mengungkapkan satu nama penyerang Vietnam yang memiliki ilmu licik dan ahli drama tersebut. Pemain yang dimaksud media itu adalah Nguyen Van Toan. Ilmu licik yang dimiliki Van Toan sudah terbukti ampuh pada tahun 2021. Aksinya tersebut membuat heboh satu Asia Tenggara hingga saat ini. Kata licik membuat banyak dari kita yang teringat dengan momen striker Vietnam yang memaksimalkan triknya sehingga membawa keuntungan besar bagi timnas, tulis Soha dalam laporannya. Mustahil untuk tidak mengingat Van Toan yang menguntungkan miliaran dolar untuk Vietnam. Berambisi tembus skuad Timnas Indonesia U17, siapakah dia? Miroslav Fernando Momor, berambisi bisa masuk skuad Timnas Indonesia U17. Oleh karena itu, ia akan berusaha unjuk kualitas di depan sang pelatih Nova Arianto. Miroslav Fernando mengatakan sangat bersemangat dapat ambil bagian dalam seleksi tersebut. Ia pun siap bersaing dengan pemain lainnya demi mewujudkan targetnya membela Timnas Indonesia U17 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Semoga kali ini bisa sesuai dengan ekspektasi dan lolos ke tahap selanjutnya, kata Miroslav di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. Yang pasti saya kerja keras dan berikan yang terbaik, kata Miroslav. Sangat optimislah, 100%. Saya harus percaya diri, tandasnya. Mepetnya persiapan Timnas Indonesia, mendapat sorotan dari media Vietnam. Skuad Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan baru akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang. Sehingga, Shin Tae-yong hanya memiliki waktu kurang lebih 1 pekan untuk mempersiapkan tim. Hal ini kemudian mengundang sorotan dari media asal Vietnam, THO247. Namun, THO247 menilai persiapan singkat tak akan menjadi masalah bagi Timnas Indonesia. Ini saat yang wajar untuk fokus agar Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih matang. Sebelumnya, ada kalanya jadwal latihan ditetapkan pada 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Indonesia telah bekerja dan mengatur jadwal pertandingan di kejuaraan nasional tersebut agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya, tulis THO247. Sementara itu, tantangan berat dihadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Netizen Vietnam sebut Timnas Indonesia sebenarnya beruntung. Publik Vietnam semakin heboh seakan masih belum menerima kalau negaranya tak bisa mengikuti Timnas Indonesia yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sejumlah netizen Vietnam pun memberikan sindiran tajam kepada Timnas Indonesia, yang menurutnya tak mungkin lolos ke ajang piala bergengsi tersebut, jika tanpa hal ini. Yo Timnas Indonesia menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang mampu melaju sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam 2 edisi sebelumnya. Thailand dan Vietnam juga melakukan hal serupa meskipun pada akhirnya hanya berada di juru kunci klasemen putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Banyak dari netizen negara-negara Asia Tenggara yang mulai memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara. Mereka menggantungkan harapan setinggi-tingginya terhadap penampilan skuad Shin Tae-yong.
Kendati demikian, ada juga sebagian netizen Asia Tenggara, terkhusus dari Vietnam yang justru meragukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tersebut. Menurut mereka, sejumlah keberhasilan yang diraih timnas Indonesia tak mungkin bisa tercapai apabila tidak dibantu oleh banyak pemain naturalisasi Eropa. Hal itulah yang kemudian coba untuk dikritisi oleh netizen Vietnam yang seolah tak menerima keberhasilan timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga. Indo terlalu banyak pemain naturalisasi jadi kurang menarik, ujar Dek Duong dikutip dari Dantri. Jangan bilang kalau ini Indonesia, ini timnas Indonesia yang berkewarganegaraan Belanda, tanda Stungtran tanpa pemain asing, naturalisasi, bagaimana kalian bisa ke Piala Dunia dan mengalahkan Vietnam, tulis Teng Nguyen. Kemampuan dan hasil yang dicapai Shin Tae-yong akhir-akhir ini mungkin sebagian besar berkat orang-orang Indo-Eropa yang bermain sepak bola di beberapa negara maju, kata Nam Chao.